Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Sobat Harles. Tetap semangat belajar. Semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Harles. Management is the accomplishment of predetermined objective through the effort of other people. Manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama usaha orang lain. Josh Artery dalam buku Principle of Management. A project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result. The temporary nature of a project indicates that a project has defined beginning and end. Project adalah sebuah upaya sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk, layanan, atau hasil yang unik. Sifat sementara proyek menunjukkan bahwa suatu proyek memiliki awal dan akhir yang pasti. Manajemen proyek adalah perencanaan, pemantauan, dan pengontrolan terhadap semua aspek yang terdapat dalam sebuah proyek, serta motivasi yang ada di dalamnya untuk mencapai tujuan proyek dengan waktu, biaya, kualitas, dan performa yang telah ditentukan. Tujuan atau manfaat manajemen proyek adalah efisiensi, kontrol proyek, meningkatkan kualitas, meningkatkan produktivitas, menekan resiko, koordinasi internal, meningkatkan semangat tim, perbedaan proyek versus operasional. Proyek memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bercorak dinamis, non-rutin. 2. Siklus proyek relatif pendek. 3. Intensitas kegiatan dalam periode siklus proyek berubah-ubah. 4. Kegiatan harus diselesaikan berdasarkan anggaran dan jadwal yang telah ditentukan. 5. Terdiri dari macam-macam kegiatan yang memerlukan berbagai disiplin ilmu. 6. Keperluan sumber daya berubah, baik macam maupun volumenya. Sedangkan operasional memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berulang-ulang, rutin. 2. Berlangsung dalam jangka panjang. 3. Intensitas kegiatan relatif sama. 4. Batasan, anggaran, dan jadwal tidak setajam proyek. 5. Macam kegiatan tidak terlalu banyak. 6. Macam dan volume keperluan sumber daya relatif konstan. Tahapan proyek sistem formasi dibagi menjadi 2, yaitu 1. Proyek secara umum. 2. Perspektif secara proyek IT. Proyek secara umum tahapannya adalah 1. Merumuskan masalah. 2. Mencari solusi terhadap masalah. 3. Melaksanakan solusi. 4. Memonitor hasilnya. Sedangkan perspektif secara proyek IT adalah 1. Penentuan, discovery. 2. Konsep. 3. Desain. 4. Pelaksanaan atau execution. 5. Jaminan kualitas atau quality assurance. 6. Implementasi atau implementation. 7. Penutupan atau close. Berikutnya, metodologi dan tool manajemen proyek.
Metodologi yang digunakan dalam manajemen proyek diantaranya 1. The traditional approach. 2. Rational unified process. 3. Temporary organization sequencing concept. 4. Critical chain. 5. Extreme project management. 6. Event chain methodology. 7. Process based management. Tool proyek IT diantaranya 1. PERT chart. 2. Gantt chart. 3. Event chain diagram. 4. Run chart. 5. Project cycle optimization. Oke, kita sudah mengetahui beberapa metodologi yang digunakan dalam manajemen proyek serta tool manajemen proyek. Namun di Indonesia lebih banyak digunakan Microsoft Project karena PERT chart dan Gantt chart sudah menjadi satu dalam software tersebut. Asosiasi dan profesi manajemen proyek. Di kalangan lingkungan internasional, terdapat asosiasi manajemen proyek. Di antaranya adalah The Project Management Institute, The American Academy of Project Management, The Agile Project Leadership Network, The Association for Project Management, the Australian Institute of Project Management, the International Project Management Association, Formula for Project Management. Knowledge atau pengetahuan adalah hasil tahu dari manusia yang sekedar menjawab pertanyaan what. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan, penciuman, rasa, dan raba. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam menentukan tindakan seseorang over behavior. Skill atau keterampilan berarti mengembangkan pengetahuan yang didapatkan melalui training dan pengalaman dengan melaksanakan beberapa tugas. Skill atau keterampilan dibagi menjadi 4 kategori, yaitu 1. Basic literacy skill adalah keahlian dasar yang harus sudah pasti dimiliki oleh setiap orang, seperti membaca, menulis, berhitung, serta mendengarkan. Yang kedua, technical skill adalah keahlian secara teknis yang didapat melalui pembelajaran dalam bidang teknik seperti mengoperasikan komputer dan alat digital lainnya. Ketiga, interpersonal skill adalah keahlian setiap orang dalam melakukan komunikasi satu sama lain, seperti mendengarkan seseorang, memberi pendapat, dan bekerja sama secara tim. Keempat, problem solving. Keahlian seseorang dalam memecahkan masalah dengan menggunakan logiknya. Action di sini adalah bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di antaranya artinya yaitu tindakan, aksi, gerak, kekuatan, tenaga. Tool and technique, maksudnya di sini tool adalah peralatan baik berupa software maupun hardware untuk mempermudah proses pengelolaan manajemen proyek. Sedangkan teknik di sini adalah yaitu suatu metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan proyek. Jadi dalam manajemen proyek atau project management diharapkan tim proyek sudah memiliki 4 formula ini. Yang pertama yaitu knowledge,
kedua skill, ketiga action, keempat tool and technique. Ini untuk mempermudahkan dalam kelangsungan proyek sesuai dengan yang diharapkan oleh stakeholder. Keberhasilan suatu proyek sangat tergantung pada saat menentukan metodologi manajemen proyek yang baik. Secara garis besar, ada 4 hal penting yang mempengaruhi keberhasilan proyek tersebut. Di antaranya adalah 1. Pengelolaan proyek melalui suatu mekanisme life cycle project. Yang kedua, melakukan monitoring dan pengontrolan terhadap jadwal proyek, anggaran proyek, kualitas proyek, dan risiko di dalam suatu proyek. Ketiga, mengintegrasikan atau memadukan perangkat tool dan metode manajemen proyek untuk tujuan peningkatan produktivitas, kinerja tim, dan komunikasi. Keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen manajemen. Hal ini sangat memegang peranan penting keberhasilan suatu proyek. Selanjutnya adalah contoh proyek IT. 1. Sebuah helpdesk atau pekerja teknis menggantikan laptop di sebuah departemen kecil. Kedua, sebuah tim pengembang software atau aplikasi menambahkan fitur kecil bagi sebuah aplikasi software internal. Yang ketiga, sebuah kampus meningkatkan teknologi infrastrukturnya yang menyediakan akses internet wireless. Yang keempat, suatu perusahaan memutuskan untuk menggunakan VoIP system dan mengimplementasikannya. Yang kelima, sebuah jaringan televisi mengembangkan sistem yang memungkinkan pemirsa memilih kontestan dan memberikan umpan balik pada program. Keenam, sebuah grup pemerintah mengembangkan suatu sistem berbasis komputer untuk mendeteksi imunisasi anak. Proyek sistem informasi. Sistem informasi memiliki pengertian suatu sistem yang memiliki fungsi menghasilkan informasi-informasi yang dibutuhkan pihak user. Komponen yang termasuk sistem informasi meliputi hardware, software, brainware, yaitu sumber daya manusia di bidang teknologi informasi. Proyek sistem informasi mencakup sebagian atau keseluruhan dari rangkaian aktivitas rekayasa pembangunan sistem informasi. Contoh-contoh proyek sistem informasi, misalnya proyek sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan pemilu. Berikutnya, proyek penjualan elektronik atau e-commerce. Perangkat lunak atau software adalah representasi dari sistem informasi. Software dibuat untuk mempermudah penggunanya dalam mencatat aktivitas yang terjadi dalam perusahaan, seperti misalnya transaksi pembelian dan penjualan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian tipe proyek. Tipe proyek A. Proyek yang berasal dari klien ditawarkan ke suatu konsultan atau kontraktor, di mana sudah jelas macam pekerjaan yang harus ditangani. Dalam kondisi seperti ini, biasanya tidak ada proses tender sehingga tidak ada suasana kompetitif dalam perebutan proyek. Banyak sekali proyek seperti ini, khususnya untuk proyek yang nilainya relatif kecil. Selanjutnya kita masuk ke tipe proyek B. Ide proyek muncul karena ada tawaran dari instansi, lembaga tertentu, atau donor. Dengan adanya tawaran itu, kita bisa menyusun proposal proyek. Di lembaga pendidikan atau yayasan NGO yang bersifat pemasyarakatan, sering ada tawaran dana penelitian untuk topik tertentu dan alokasi dana tertentu. Sekarang kita masuk ke tipe proyek C. Proyek ini muncul karena adanya tawaran lelang dari suatu instansi atau lembaga tertentu. Di sini, suatu konsultan atau kontraktor harus berkompetisi
untuk memenangkan suatu tender. Proses yang harus dilalui biasanya lebih rumit dan panjang. Profesionalitas sangat menentukan keberhasilan dalam tender. Selanjutnya kita masuk ke tipe proyek D. Ini tipe proyek yang terakhir. Sifatnya bersifat internal, contohnya seperti head departemen atau pimpinan perusahaan yang memiliki ide, kemudian rencana dan strategi diutarakan atau disampaikan kepada pekerjanya atau employee agar melaksanakan setiap tahapannya bekerja dalam teamwork sehingga tujuannya dapat terlaksana dengan baik. Oke, kita masuk ke jenis proyek. Ada beberapa jenis proyek yang perlu kita ketahui. Di antaranya yaitu yang pertama adalah proyek konstruksi. Di sini kita bisa melihat ada seseorang yang sedang berdiri mengamati dan mengontrol proses kerja tim proyeknya. Ini adalah proyek konstruksi. Yang kedua, industri manufaktur. Kita bisa melihat di sini ruangan yang luas dengan berbagai macam perangkat serta para pekerja yang berpakaian biru. Yang ketiga adalah penelitian dan pengembangan budidaya bibit kelapa sawit. Yang keempat, proyek padat modal, dikenal dengan istilah capital intensive. Kita bisa melihat gambar perakitan mobil yang menggunakan bantuan alat-alat berat. Pada proyek ini memerlukan banyak investasi besar dari investor untuk membeli aset mahal seperti tanah, mesin pabrik, kendaraan, peralatan, fasilitas, dan infrastruktur lainnya. Yang kelima, proyek pembangunan produk baru. Kita bisa melihat pada gambar pembuatan paku bumi atau tiang pancang. Ini biasanya ada pada awal konstruksi proyek infrastruktur atau bangunan baru. Masuk yang keenam, proyek pelayanan manajemen. Di sini layaknya proyek IT yang dilakukan untuk mempermudah pihak manajemen atau bisnis memonitor aktivitas bisnisnya dengan menyediakan sistem informasi manajemen berbasis komputer, seperti pembuatan dashboard yang berisi informasi update pencapaian yang telah dilakukan dari target bisnis yang telah ditentukan. Oke, yang terakhir ketujuh, proyek infrastruktur. Proyek ini seperti pembangunan jalan layang. Mungkin di sekitar kita sudah bisa melihat betapa masifnya proyek sejenis ini yang sedang berlangsung dan terkadang memicu penyempitan jalan dan menambah frekuensi angka kemacetan dalam waktu tertentu. Oke, selesai sudah sesi belajar kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Heartless. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.